Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati anak-anakku peserta ibadah siam 1445 Hijriah yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sekian kita mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah di bulan suci ini. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat surat Al-Maidah ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu." Anakku yang berbahagia, kemarin kita mempelajari tentang tata cara berwudu dan tata cara toharoh. Ketika kita toharoh atau berwudu, tidak melulu harus menggunakan air. Bisa saja suatu ketika kita tidak boleh kena air karena sakit mungkin, karena dalam perjalanan tidak menemukan air, atau karena sesuatu sehingga kita tidak menemukan air, kemarau panjang misalnya dan seterusnya. Maka tidak menghambat kita untuk beribadah sholat karena tidak ada air. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah yang tadi saya bacakan, "Fala tajidu ma'an," apabila kalian tidak menemukan air dalam keadaan satu tertentu mungkin, maka fatayammamu su'idan thayyiban, maka gunakan cara mensucikan itu dengan su'idan thayyiban, dengan debu atau tanah yang bersih atau yang baik. Artinya dalam bahasa biasa disebut tayamum. Sekarang bagaimana cara tayamum itu? Cara tayamum sama dengan berwudu, ada niat. Nah, cuma ini lebih simpel. Niat yang pertama, yang kedua menepukkan kedua tangan ke tanah, atau bisa saja ke meja, medianya, bisa saja dinding, medianya, bisa saja jok depan kalau kita ada di mobil, bisa saja kaca, cermin, dan seterusnya. Pendek kata, yang pertama, dua tangan kita harus kita tempelkan ke media itu, meja semuanya. Kemudian yang kedua, setelah tangan ini penuh dengan debu, harus kita tiup. Satu tiupan supaya tanah ini atau debu ini hilang. Kemudian baru kita usapkan, namanya juga wamsahu, ya, jangan lupa wamsahu, jadi usapkan di muka. Ingat, satu kali saja dan dimulai dari bagian muka sebelah kanan. Karena buka bagian kanan, maka dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Nah, begini. Maaf. Ya. Diusap. Ingat, ibu jari ini karena terhalang oleh hidung yang agak panjang, maka ibu jari masuk ke mata sehingga terkena usapan su'idan thayyiban tadi. Tangan kanan belum digunakan, tangan kanan digunakan untuk muka sebelah kiri. Selesai. Kemudian kita tepukkan lagi ke meja tadi, ke media tadi, atau cukup satu kali nggak apa-apa. Boleh tepukkan lagi atau tidak pun nggak apa-apa. Kalau ditepukkan, maka ditiup lagi. Untuk kedua tangan, dahulukan tangan sebelah kanan. Maka medianya adalah tangan sebelah kiri dulu. Tangan sebelah kanan taruh di atas, tarik ke atas, kemudian diputar, masukkan ke sela-sela ibu jari dan telunjuk. Tangan kanan selesai. Yang telapak tangan kanan belum kepakai. Untuk efek-efek tangan kiri. Tangan kiri, sentuhkan, putar, cukup sampai pergelangan, tidak usah pakai sampai sikut. Terakhir, selesai. Itu adalah cara tayamum. Ingat, tidak usah sampai siku
dan tidak usah macam-macam, cuma 1 kali. Tapi yang perlu kita ingat, kalau tayamum ini beda dengan pakai wudhu, pakai air. Kalau wudhu, seumpama sholat maghrib dengan sholat isya, kitanya belum terhalang, belum kencing atau belum BAB atau belum kentut, maka kita masih bisa melanjutkan ke sholat isya. Tapi kalau tayamum untuk 1 waktu, contoh maghrib kita tayamum, ketika sholat isya kita pun tayamum lagi, walaupun kita belum BAB, belum air kecil, dan belum kentut, artinya belum membatalkan wudhu. Tapi kalau tayamum itu hanya berlaku untuk 1 waktu. Paham kira-kira? Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Kalau belum paham, diulang-ulang saja filmnya. Semoga kita semua dalam beribadah tidak terlalu susah, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang mudah-mudah. Demikian, tetap semangat untuk beribadah puasa, dan semoga puasa kita selesai sampai akhir nanti sebelum lebaran. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.